kondisi Kabupaten Kerom terkait dengan program pengendalian COVID-19. Sebagai Wakil Bupati, sebagai pimpinan daerah, saya melihat tim gugus COVID-19 Kabupaten Kerom ini, dan sampai hari ini kelihatannya mulai kendor. Saya sendiri belum mendapat laporan apa yang menyebabkan aktivitas pengendalian COVID, khusus salah satunya adalah pos pemeriksaan Yowong dan pos pemeriksaan Arsompat yang hari ini tidak beroperasi atau tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Bagi saya, perlu saya tegaskan kepada tim COVID-19, gugus tugas 19, khususnya instansi-instansi terkait, OPD-OPD terkait, yaitu Dinas Kesehatan, Badan Pengendalian Bencana Daerah, Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, dan pihak-pihak terkait untuk bekerja dengan lebih jelas, tegas, dan terukur. Karena angka penambahan pasien yang terinfeksi positif di Kabupaten Kerom hari ini sudah 4, dan tidak menutup kemungkinan jumlah ini akan bertambah sesuai dengan data yang kami miliki. Tidak menutup kemungkinan. Perlu diketahui, semakin longgar penanganan di suatu wilayah, itu erat sekali hubungannya dengan peningkatan jumlah orang terinfeksi. Bukan hanya di daerah, tapi di sebagian belahan dunia sudah kita ketahui, negara-negara yang menganggap ini barang main-main, sepele, tidak tegas, maka jumlahnya tidak main-main. Kita belajar dari Italia, kita belajar dari Ekuador, bagaimana hari-hari awal daripada pencegahan penanganan COVID-19 ini mereka menganggap seperti ini barang main-main. Ini seperti sesuatu yang biasa-biasa yang, tapi hari ini lihat, begitu dahsyat, begitu merusaknya virus corona yang membuat masyarakat di beberapa wilayah di dunia ini menjadi susah. Kita juga bisa belajar dari Vietnam. Vietnam ini negara yang berbatasan langsung dengan daratan Cina, di mana virus ini awal mulai menjangkit di daerah Wuhan. Tapi bagaimana untuk negara Vietnam, kasus pasien yang meninggal akibat COVID 0. Itu berarti ada hal-hal yang mereka lakukan. Salah satu, pemerintah harus tegas. Saya lihat di sini tim gugus COVID tidak fokus pada penanganan COVID ini, tapi sibuk dengan urusan-urusan lain yang sebenarnya belum waktunya. Pintu-pintu masuk ini harus lebih tegas. Jangan ada hari yang seperti hari ini kosong, ini tidak boleh. Tidak ada alasan untuk anggaran 1,7 miliar sudah kita siapkan untuk 2 pos Ars 4 dan Ars 7 atau Yowong. 50 miliar kami gelontorkan, kita pangkas dari beberapa sumber yang ada di APBD Kerom. Dan hari ini terakhir di rasionalisasi semua hari ini. Itu tidak menjadi alasan. Pimpinan daerah harus tegas. Ini satu hari dilonggar begini nih, bahaya, sangat serius dampaknya. Jangan menganggap main-main.
Saya minta ini untuk lebih tegas. Masyarakat membantu untuk mengevaluasi penanganan ini, mengawasi sama-sama termasuk anggaran. Kalau kita menganggap masalah ini adalah masalah yang tidak berdampak, kita bisa belajar dari negara-negara lain yang saya sebutkan. Jadi sekali lagi, masalah COVID-19 di Kabupaten Kerom, ya, kita harus tegas, program harus jelas, tegas, dan terukur. Hari ini kita lihat Satgas COVID-19 Kabupaten Kerom ini seperti tidak terarah. Jadi saya minta dinas-dinas terkait ini harus transparan, terukur. Awal-awal kan seolah-olah ada mimpi bahwa Kerom tidak ada yang positif. Kaget sekarang sudah 4. Jangan main-main, ini masa inkubasi 14 hari. Status kabupaten ini hari ini adalah siaga. Kita sedang siaga COVID. Jadi semua harus siaga, bukan seperti hari ini kita lihat. Jadi COVID ini masalah yang bisa multi-tier effect, dia bisa punya dampak kemana-mana. Pergerakan manusia ini yang harus kita kendalikan. Kita tidak membatasi orang. Setiap orang punya hak asasi manusia untuk bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat lain sebagai warga negara Indonesia. Tetapi dalam kondisi bencana non alam yang sudah menjadi bencana nasional, ini kita sama-sama harus bertanggung jawab untuk mengendalikan pergerakan. Ya, kita punya pergerakan, setiap orang ini kita harus pantau. Kita harus jujur. Banyak kasus juga orang tidak jujur, punya riwayat kontak, riwayat perjalanan, yang bisa mengakibatkan virus ini dia tersembunyi dan dia tertular, dia menyebar. Siapa yang paling bertanggung jawab dalam hal mengendalikan situasi ini? Pemerintah daerah. Siapa kepala daerah? Pemerintah daerah itu siapa? Bupati. Harus lebih tegas. Ini jangan main-main. Ini masyarakat di atas belum. Kalau sampai sudah masuk ke wilayah atas, kita punya fasilitas kesehatan lebih susah di atas. Aksesibilitas, kita Kerom saja tidak punya ambulans. Kita tidak punya fasilitas-fasilitas kesehatan. Kita tidak hanya hari ini untuk duduk bikin rapat. Itu sudah stop. Hari ini kerja dan eksekusi sesuatu. Ini situasi darurat, jadi tidak lagi harus kita bikin terlalu banyak rapat dan keputusan-keputusan. Sebagai pengendali wilayah, pimpinan daerah sudah harus langsung mengeksekusi, mengambil langkah-langkah. Saya minta besok pintu Yowong dipalang lagi kembali, ditutup pemeriksaan jalan dan pintu harus 4, karena itu sudah kesepakatan daerah. Harus diisi kembali besok. Sampai selesai wabah ini tidak ada di Kabupaten Kerom. Anggaran ada.